Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses perkuliahan meskipun itu secara online. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Allah Nabi Muhammad SAW karena atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam seperti apa yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Yuanda Purnamasari Pasrum ST M.Com selaku Bu dosen pengampun atau pembimbing. Yang saya cintai teman-teman semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Jamil selaku moderator atau pemandu diskusi pada proses perkuliahan saat ini sekaligus pemateri 2. Selanjutnya rekan saya Syed Asagaf selaku pemateri 4, Apria Halifah selaku pemateri 3, dan Desi Novianti selaku pemateri 1. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri 1 saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi poin pertama, yaitu pengantar logika predikat. Titik berat pada logika predikat adalah pada pembuktian validitas suatu argumen dengan berbagai teknik yang relevan, yaitu menggunakan tabel kebenaran sebagai dasar pembuktian. Ada pula strategi pembuktian dengan menekankan pada konsistensi dan ketidakkonsistenan pada pernyataan-pernyataan yang berada pada argumen tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang argumen pada logika predikat. Oke, langsung saja kepada contoh, yaitu contoh pertama. 1. Semua mahasiswa pasti akan pandai. 2. Badu seorang mahasiswa. 3. Dengan demikian Badu pasti pandai. Pembuktian dengan menggunakan logika proporsional akan menjadi A sama dengan semua mahasiswa pasti akan pandai. B sama dengan Badu seorang mahasiswa. C. Badu pasti pandai. Maka selanjutnya akan menjadi seperti berikut. A. Premisi 1. B. Premisi 2. C. Akan menjadi sebuah kesimpulan. Seperti. Jadi dalam bentuk ekspresi logika akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut kepada contoh berikutnya. Jika Badu adalah seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. 2. Badu seorang mahasiswa. 3. Dengan demikian, ia pasti pandai. Maka ekspresi logika yang dibentuk dengan proposisi-proposisi yang relevan adalah A. Tanda panah B. Promisi 1. A. Promisi 2. B. Akan menjadi sebuah kesimpulan. Dalam bentuk ekspresi logika akan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah,
bentuk ekspresi dalam mode pones ditulis seperti Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Yaitu contoh 1. Badu dan Dewi berpacaran. Nah, contoh 2. Badu menyukai Siti. 2. Pria yang menyukai Siti pasti menyukai Dewi. Oke. 3. Badu hanya menyukai wanita yang cantik. 4. Dengan demikian, Dewi adalah wanita yang cantik. Maka dari itu kesimpulannya bahwa Badu menyukai Dewi karena Badu hanya menyukai wanita yang sangat cantik. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada materi argumen pada logika predikat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyalifa, NIM 19121073. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi bab 5 tentang komponen-komponen sintaktik. Logika predikat adalah pengembangan logika proporsional karena ia berusaha membuktikan validitas suatu argumen yang tidak dapat dibuktikan validitasnya dengan logika proporsional. Dengan demikian, konsep-konsep dari logika proporsional tetap digunakan oleh logika predikat. Logika predikat memiliki semua komponen pada logika proporsional termasuk variabel konstantanya. Contoh 1. Badu mencintai Dewi. Contoh 2. X lebih besar daripada 5. Universe of disorce atau domain adalah dipergunakan untuk menghilangkan munculnya ambiguous atau penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh 1. Nani adalah ibu dari Bowo. 2. Nani adalah ibu dari Ratna. 3. Dua orang yang ibunya sama dengan adalah saudara kandung. Dengan demikian, Bowo dan Ratna adalah saudara kandung. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu predikat. Secara umum, predikat menghasilkan penjelasan tentang individual atau subjek dari pernyataan tersebut dalam kurun term. Lihat contoh berikut. Contoh 1, Bowo dan Ratna bersaudara kandung. Di sini individualnya adalah Bowo dan Ratna, sedangkan predikatnya yaitu bersaudara kandung. Yang kedua, Nani adalah ibu Ratna. Di sini individualnya adalah Nani dan Ratna, sedangkan predikatnya adalah ibu. Yang ketiga, Dumbo seekor gajah. Di sini individualnya adalah Dumbo, sedangkan predikatnya adalah seekor gajah. Fungsi proposisional. Contoh 1, ibu Nani dan Ratna akan ditulis M dalam kurung N, R. Di sini M untuk predikat, yakni adalah ibu dari. N untuk Nani, dan R untuk Ratna. Untuk menghemat penulisan tersebut akan digunakan huruf alfabet besar untuk predikat, huruf alfabet kecil untuk konstanta atau variabel atau term. Yang contoh kedua, Dumbo adalah seekor gajah, akan ditulis GD karena Dumbo adalah nama individu gajah yang istimewa. Dibaca gajah Dumbo. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu 1. Argumen yang tidak bisa diselesaikan dengan logika.
Proporsional diselesaikan dengan logika predikat, terutama pernyataan dalam argumen yang memiliki kata semua ada dan semua kata yang mirip. Logika predikat merupakan pengembangan logika proporsional dengan masalah pengkuntaran dan menambah istilah-istilah baru. Selanjutnya, semua yang telah dimiliki di logika proporsional telah dimiliki oleh logika predikat. Itulah kesimpulan dari hasil materi kami. Apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, saya selaku moderator atau pemandu diskusi pada kali ini meminta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan tidak jelas. Mohon dimaafkan. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.